besar, pemasukan semakin kecil karena adanya inflasi. Terus kalian juga udah tahu kalau misalnya banyak PHK, artinya ada pengecilan skup dari sebuah perusahaan untuk dia nggak menjadi lebih berkembang. Terus dia terpaksa harus mempertahankan apa yang ada. Bahkan kalau misalnya kayak JD.id itu, mereka akhirnya memutuskan untuk tutup layanannya di Indonesia. Which is itu banyak sekali karyawan yang akhirnya nggak bekerja di situ. Apakah kita juga mau seperti itu? Enggak ya. Kita kali ini kita ngadain kita ngikutin sertifikasi. Berarti artinya kita mau berjuang nih untuk semakin banyak outlet yang akan kita buka untuk kedepannya. Dan artinya juga kita tuh harus berkembang, nggak cuma di situ aja. Yang pertama adalah memberikan pelayanan yang terbaik, karena pelayanan itu tempat kita bisa bekerja, karena kita memberikan jasa kan di sini. Jangan anggap bahwa kompetitor itu adalah musuh, tapi kompetitor ini adalah tempat kita belajar, mentornya kita. Kalau misalnya di staff yang di sebelah sana kompetitor kita tuh ramah, kita harus lebih ramah lagi. Kalau misalnya di tempat lain itu judes, kita harus sangat ramah. Jadi mereka orang-orang bisa bandingin enakan di kita daripada di tempatnya kompetitor kita. Dan kita juga harus mengurangi kesalahan. Kesalahan itu mulai dari terlambat. Ayo. Kita harus bisa tuh mengurangi kesalahan-kesalahan, meminimalisir itu. Terus lagi nggak fokus, ya kan? Kalau misalnya kalian nggak fokus, yang rugi kalian juga, perusahaan juga. Pasti ada masalah-masalah kecil. Dari segi waktu, karena benerin ketidakfokusan kalian, pengikutan, staff harus benerin, itu kan bikin kita jadi rugi secara waktu juga. Ya. Terus salah pemeriksaan. Kalau misalnya kalian salah melakukan pemeriksaan, akhirnya ujung-ujungnya end up-nya kita jadi ada temuan. Perusahaan itu rugi loh, usaha untuk mengurangi kesalahan itu. Dan caranya seperti apa? Kita udah mengubah keputusan namanya kita yang selama ini nggak pro pegawai jadi pro pegawai. Kita berusaha untuk memanusiakan orang-orang yang ada di sini masing-masing. Terus yang ketiga, kita tuh harus lebih cepat dan lebih efisien. Ini ada beberapa hal dari SOP-nya kita itu masih sangat kurang, teman-teman semua di sini. Kayak kita bikin SOP, ada lagi SOP yang lebih bagus lagi, ada lagi yang lebih bagus lagi. Kita pelan-pelan itu cari tahu salahnya di mana. Kalau kalian punya ide, itu sangat bagus. Adalah salah satu yang efisien ya. Kayak kenapa kok kita ngelakuin ini, kita nggak ngelakuin itu? Itu kalian punya ide, itu harus disampaikan. Dan di sini kita nggak mau semua terbatas dengan birokrasi. Seandainya itu ide kalian kasih ke Mas DJ nih. Terus Mas DJ mungkin nggak ada feedback ya, kalian bisa langsung email ke saya atau ke Mbak Mel atau Mbak Eka untuk bisa kita saling sama-sama tuh lihat apa sih yang masalah di sini. Salah satu yang saya puji di sini adalah terobosan. Terobosan itu datangnya dari Mbak Mega dan bersama Mbak Vero pastinya. Satu paket tepuk tangan dong. Begitu kalian udah tahu nih satu hal yang bagus, besok kalian mikirin lagi satu hal yang bagus. Kepala kalian itu akan berisi dengan sebuah perlombaan atau strategi. Di sini saya lihat banyak yang main game nggak? Banyak bu. Pura-pura. Banyak bu. Yang geleng-geleng pura-pura. Nah, kalau kalian main game kan kalian mikirin bagaimana sebuah masalah itu diselesaikan dengan sebuah solusi, betul ya? Nah, kalian untuk mikirin solusi game aja bisa. Berarti gimana kalau kita menyelesaikan masalah yang ada di dalam dunia nyata kita? Ikan air laut dan ikan air tawar. Tahu nggak bedanya apa? Bedanya ya pastilah. Satunya dibesarkan di laut, satunya dibesarkan di air tawar. Nah, jangan ngantuk ya semua yang ada di sini. Perhatian. Oke. Nah, perbedaannya adalah satu di rasa dagingnya itu sendiri. Kalau kalian makan ikan air laut, dia itu akan melawan arus. Oke. Saat dia melawan arus, dagingnya itu akan berasa kenyal. Kalau dia kenyal, artinya ada ototnya. Dia berolahraga untuk dia bisa melawan arus. Rasa dagingnya lebih berotot dan kenyal. Kalau kalian makan itu kayak ada teksturnya. Oke.
Ikan air tawar dia lebih empuk dan nggak ada teksturnya, jadi harganya lebih murah. Kalau ikan air laut lebih mahal. Oke. Terus kemudian dari bau amisnya, ikan air tawar itu hidupnya di lumpur bau tanah, jadi amisnya tuh amis bau tanah. Biasanya kita bisa nemuin ini di ikan-ikan jenis kayak gurame, bandeng gitu ya. Tapi kalau ikan air laut kalian makan, itu amisnya amis laut dan itu wangi. Biasanya ada sedikit kayak unsur garamnya. Kalau kalian makan, itu rasanya lebih manisan ikan air laut daripada tawar. Jadi mana yang lebih enak dimakan? Ikan air laut. Oke, good answer. Jadi jawabannya adalah ikan air laut. Kita ini di sini, siapapun yang ada di sini, kita tuh harus melawan arus. Jangan cuma stay aja di situ aja, duduk diem sebagai ikan air laut, buat dikelilingi laut, dikelilingi tanah, lumpur, udah enggak. Kita tuh harus bisa melawan arus kayak ikan air laut itu. Kita harus bikin diri kita tuh lebih value dari diri kita sendiri. Apa sih yang bisa dikembangin dalam sebuah perusahaan ini? Ide-ide apa yang bisa saya lakukan? Misalnya saya mau pergi ke sana, saya mau bagiin brosur, saya mau ketemu sama RT RW-nya, saya kepingin untuk sosialisasi sama tetangga-tetangga saya, gitu. Itu bisa, ya. Kalian pasti bisa ngelakuin itu, gitu. Bukan hal yang tidak mungkin. Mulai dari hal kecil dulu, satu step kecil, baru kalian bisa dapat step yang besar. Itu kalian pasti bisa. So saya mau tanya sama kalian semua, siapa kita? Sisi